malas. Satu kata, 5 huruf. Telah menjadi momok yang bisa dibilang menakutkan bagi setiap orang, terutama bagi orang-orang yang belum paham dan belum bisa mengatasi rasa malas tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa rasa malas memang pasti ada pada setiap orang, karena bagaimanapun rasa malas termasuk salah satu bentuk dari adanya hawa nafsu. Dan setiap orang pasti pernah merasa berat untuk melakukan suatu hal yang positif, seperti bersih-bersih ataupun aktivitas produktif yang lainnya. Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai rasa malas yang ada pada setiap manusia? Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sudah sejak lama agama Islam memberikan peringatan mengenai hal ini, dan tentu saja memberikan panduan berupa doa atau amalan yang dapat dilakukan oleh setiap muslim agar terhindar dari rasa malas. Selain itu, di dalam agama Islam sendiri, segala persoalan telah diberikan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang ada, dan tentunya tanpa adanya pertentangan dari teori dan penemuan dari manusia itu sendiri. Salah satu doa yang dapat diterapkan seperti halnya yang tertulis dalam hadis riwayat Abu Dawud yang memiliki arti, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia." Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agama Islam sudah memberikan panduan doa untuk mengatasi dan terhindar dari rasa malas. Selain itu, dapat kita ketahui bahwasanya Islam sudah memberikan peringatan. Rasa malas tidak hanya muncul pada era modern seperti sekarang ini, tetapi sejak zaman dahulu kala sudah banyak umat muslim yang terjebak dari rasa malas. Maka dari itu, beberapa langkah yang dapat dilakukan agar bisa terhindar dari rasa malas antara lain: yang pertama, tidur lebih awal. Dengan mengatur waktu tidur lebih awal, diharapkan seorang muslim tidak terlalu banyak melakukan dan memikirkan hal-hal negatif, terutama pada saat malam hari. Karena tidak jarang, pasti dari kita semua pernah berpikir hal-hal negatif mengenai diri kita sendiri, terutama pada saat tengah malam, atau sering dibilang sebagai jam-jam overthinking oleh kalangan muda-mudi. Selain itu, dengan menerapkan tidur lebih awal, diharapkan seorang muslim dapat bangun lebih awal pula, tentunya untuk melakukan ibadah sholat subuh, terlebih bisa melakukan ibadah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Manfaat lain dengan bangun lebih awal juga dapat memunculkan rasa semangat untuk menjalankan kegiatan dalam satu hari. Jika dibandingkan bangun saat siang hari, tentunya akan membuat tubuh menjadi merasa kurang berenergi dan berujung pada malas untuk beraktivitas, atau bahasa kerennya mager, malas gerak. Kedua, membersihkan tempat tidur. Sering dianggap sepele oleh banyak orang, tetapi dengan membersihkan dan merapikan tempat tidur, secara tidak langsung alam bawah sadar kita akan menolak untuk tidur kembali, dan secara tidak sadar pula juga akan memunculkan rasa sayang jika harus tidur kembali dan membuat tempat tidur menjadi berantakan. Hal ini bisa diterapkan untuk mengubah kebiasaan seorang muslim yang memiliki kebiasaan senang tidur, atau bahasa kerennya rebahan. Dan perlu diingat,
Di sini tidak ada yang melarang untuk beristirahat atau rebahan, tetapi yang perlu diingat bahwasanya saat kita terlalu senang untuk beristirahat dan tidur-tiduran, terutama pada saat pagi hari, ingatlah, banyak orang di luar sana yang sudah beraktivitas untuk mengejar apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan untuk saat ini dan untuk masa depannya. Sedangkan kita hanya terus-terusan berbaring di tempat tidur tanpa melakukan suatu hal apapun, bahkan bisa dibilang cenderung tidak ada manfaatnya. Ketiga, olahraga. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana bisa kita beraktivitas jika tubuh kita terasa kurang sehat? Tentu saja hal itu akan mengganggu semangat kita untuk menjadi produktif. Oleh karena itu, pentingnya berolahraga setidaknya 15-30 menit sehari dirasa sudah cukup, meskipun hanya dengan peregangan ringan. Terutama apalagi untuk anak muda yang merasa sudah menjadi manusia jompo, di mana dengan berolahraga selama kurang lebih 15-30 menit sehari dapat mendorong munculnya rasa bahagia dan meminimalisir rasa kecemasan yang berujung pada depresi. Hal ini terjadi karena adanya efek hormon endorfin, di mana hormon tersebut yang menjadi sebab rasa bahagia muncul saat kita berolahraga. Keempat, ibadah tepat waktu. Kita semua sepakat bahwa melaksanakan ibadah 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim, terkecuali untuk orang-orang yang memang dalam keadaan tertentu sedang tidak diperbolehkan untuk beribadah, seperti contoh wanita yang sedang halangan atau haid. Dan diharapkan dengan ibadah tepat waktu dapat memunculkan adanya rasa tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan segera dan tepat waktu. Selain itu, beribadah 5 waktu secara sungguh-sungguh juga dapat dikatakan sebagai jalan untuk meditasi atau menenangkan hati dan pikiran. Karena selain untuk menggugurkan kewajiban, ibadah 5 waktu juga dapat mendorong seseorang dapat menjalankan kehidupan lebih tenang, termasuk dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah yang datang. Dan dengan begitu, seorang muslim diharapkan dapat lebih menghargai betapa pentingnya ketepatan dan keberadaan waktu, dan terlebih dapat memicu munculnya rasa ketakutan jika tidak melaksanakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kelima, to-do list. Kegiatan journaling memang sering dilupakan oleh sebagian muslim, tapi perlu kita ketahui, menulis apa yang akan kita kerjakan dan apa yang telah kita kerjakan dalam satu hari merupakan hal yang tidak kalah penting, di mana dengan menulis apa yang akan kita kerjakan, diharapkan kegiatan kita selama satu hari tersebut dapat dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan apa yang telah kita jadwalkan. Selain itu, dengan menulis, kita juga bisa berefleksi atau berevaluasi dalam satu hari yang telah berlalu, apa saja yang tidak perlu kita kerjakan untuk esok hari, dan apa saja yang bisa kita kerjakan untuk esok hari. Dalam catatan, hal yang perlu dilakukan jika kita berusaha membuat catatan harian yaitu dengan memilih apa saja hal yang harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan dengan segera, dan hal apa saja yang bisa dilakukan di sela-sela istirahat. Dengan begitu, kita tidak akan merasa keteteran untuk melakukan apa yang telah kita rencanakan dalam satu hari penuh. Keenam, jangan terlalu perfeksionis.
Hal yang sempurna memang disenangi oleh setiap orang, pun tidak terkecuali umat muslim tentunya. Tapi kita sering tidak sadar bahwa segala sesuatu pasti tidak ada yang sempurna. Entah itu terlihat secara terang-terangan atau hanya kita sendiri yang mengetahuinya. Maka dari itu, jika ingin berproses, ingatlah bahwa segala sesuatu pasti tidak ada yang sempurna. Dan bagaimanapun kita berproses, pasti banyak pihak yang tidak suka kepada kita. Dan itu hal yang sangat wajar. Karena itu, tetaplah berproses menuju lebih baik tanpa harus menunggu untuk sempurna. Karena jika harus menunggu untuk sempurna, mau sampai kapan kita harus menunggu kesempurnaan itu akan datang pada kita. Ketujuh, menghargai setiap proses. Agama Islam sendiri sudah menerangkan mengenai pentingnya kita untuk berproses menuju lebih baik, dengan catatan disertai dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh tentunya. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya berproses bagi setiap umat muslim dan pentingnya usaha yang harus dikeluarkan jika kehidupan ingin berubah menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Segala sesuatu harus diperoleh dengan adanya usaha. Karena dengan terus berdiam diri, mustahil rasanya perubahan akan berpihak kepada kita semua. Berakhir di kesimpulan bahwa rasa malas bisa muncul ketika kita terlalu sungkan atau bahkan terlalu berlebihan dalam mengerjakan sesuatu, sehingga muncullah rasa bosan dan berujung pada rasa malas. Karena hal tersebut, sikap yang perlu kita terapkan sebagai umat muslim untuk mengatasi rasa malas yaitu dengan berjalan di tengah-tengah. Kita tidak boleh terlalu berlebihan dan juga tidak boleh meremehkan pekerjaan apapun. Tidak terkecuali pekerjaan yang sering kita anggap sebagai hal yang kecil atau hal yang sepele. Sekian dari video ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, dipersilahkan diskusi di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.